Mas Irman sekretaris. Jadi ada yang masuk ke hari ini. Rivaldo ya? Iya. Apa keterangan dia? Sakit Pak. Oke, langsung saja pada materi yang ini yaitu stres dan cara mengatasinya. Pengertian stres. Stres dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang kita alami ketika ada sebuah ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Jadi kesimpulan dari kalimat ini ada yang namanya ketidaksesuaian tuntutan dan kemampuan untuk mengatasinya. Jadi ketidaksesuaian itu contohnya seperti apa? Kayak misalnya kita optimis dalam perkuliahan di semester 6 ini, kita udah aktif, udah rajin masuk, kita pengen dapat nilai A tapi alhasil dosen memberikan nilai B. Itu yang menyebabkan stres. Yang kedua, tuntutan yang diterima. Tuntutan yang diterima itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak kita dituntut sama orang tua gitu. Misalnya kayak kita suruh orang tua sebelum semester 8 kita itu harus wisuda. Tetapi kita itu kayak nggak mampu gitu, dan situ juga bisa menyebabkan stres. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengatasinya. Kemampuan untuk mengatasinya ini seperti apa? Kayak contoh kayak misalnya si Erwin udah utang sama si Opi. Nah si Erwin ini nggak bisa membayar utang, nggak bisa cara melunasinya karena nggak ada duit. Itu juga menyebabkan stres. Penyebab stres. Stresor adalah penyebab stres, yakni apa saja kondisi lingkungan, tempat, tuntutan fisik dan emosional pada seseorang. Terdapat stresor dalam organisasi dan aktivitas hidup lainnya. Adapun hal-hal yang menyebabkan stres adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, tekanan waktu. Yang ketiga, komunikasi buruk. Dan yang keempat, kondisi kerja yang selalu berada di bawah tekanan. Nah, yang kelima yang mengganggu lumrah bagi mahasiswa ketidakjelasan tugas yang diberikan. Bahwasanya yang kalau kita dosen misalnya memberikan tugas itu tidak jelas pada kita juga menyebabkan stres. Apalagi tugas itu yang diberikan udah mepet deadline. Akibat stres dapat dilihat dari beberapa aspek di samping. Yang pertama, fisik. Akibat stres fisik mudah dikenali contoh sebagai penyakit jantung, bisul tekanan darah tinggi, sakit kepala dan gangguan tidur. Yang kedua, psikis. Dampak stres pada aspek psikis bisa dikenali diantaranya adalah ketidakpuasan kerja, pemurungan dan kurang bersemangat. Dan yang ketiga, perilaku. Akibat stres bisa dikenali dari perilaku yaitu kinerja rendah, salah dalam mengambil keputusan. Jadi kesimpulan dari ketiga aspek ini kalian sudah mengetahui bahwasanya apa saja stres misalnya kalian mempunyai stres fisik, jadi kalian tuh tahu ini ternyata stres fisik, stres psikis dan stres perilaku. Cara mengatasi stres, ada beberapa yang harus dilakukan untuk mengontrol stres. Yang pertama, mengendalikan pikiran. Nah, karena rata-rata setiap orang dalam sehari itu 80%-nya adalah negatif. Dan bagaimana kalau kita 100%-nya itu adalah negatif semua, jadi bisa gila. Jadi kenapa saya bilang dalam sehari itu 80%-nya negatif itu mungkin perempuan 80%, tapi kalau laki itu lebih dari 80%. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena fakta lapangan membuktikan bahwasanya ODGJ kebanyakan laki-laki, bukan perempuan. Makanya saya berasumsi 80% lebih itu kepada laki-laki, bukan perempuan. Yang kedua, kurangi hal yang menyebabkan stres. Desah gelisah, sulit tidur, pikiran yang tidak tenang seperti tidak sesuatu. Dan yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. Cara yang paling mudah dilakukan untuk mengurangi stres yaitu membuat pikiran menjadi tenang. Jadi kalau kita kena stres misalnya, kita itu relax, tarik nafas dalam-dalam. Karena kalau jika benar mengalami stres itu mungkin
akan cenderung dangkal. Ada 5 tips mengatasi stres dalam kehidupan. Yang pertama, berolahraga teratur, lakukan hobi. Yang ketiga banyak asumsi yang mengatakan bahwa bir atau penggunaan anggur bermerek orang tua dapat menghilangkan stres. Pada kenyataannya air putih yang dapat menghilangkan stres. Jadi untuk kalangan remaja di zaman sekarang itu pasti kalau lagi pusing atau lagi stres, dia larinya ke minum-minuman bir atau OT-OT. Jadi pada kenyataannya yang menghilangkan stres itu adalah air putih, bukan bir. Kalau kita udah pusing, udah stres, minum minuman bir, itu nanti tambah pusing kita. Yang keempat, lakukan meditasi. Dan yang paling penting, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada kata-kata dari James, stres tidak diciptakan oleh peristiwa dalam hidupmu, tetapi oleh reaksi terhadapnya. Jadi kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya stres itu bukan tiba-tiba dia datang ke kita, tetapi stres itu kita yang membuatnya. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini, yaitu stres dan cara mengatasinya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin itu dulu. Jelaskan yang dimaksud dengan stresor. Jadi stresor itu sama hal dengannya kayak stres. Jadi definisi stresor itu yang terjadi pada kehidupan manusia. Saya ulangi, stresor adalah terjadinya pada kehidupan manusia. Kayak yang menyebabkan respon itu berupa bentuk apa? Bentuk stres. Jadi ada namanya stresor fisik, stresor sosial. Kita ambil contoh namanya stresor fisik. Yang misalnya contohnya nih, kayak ada seseorang mengomentari hidup kita yang mengandung makna body shaming, sehingga kita yang membaca itu langsung berpikiran insecure kan, bahwasanya dengan kalimat itu mengandung body shaming, dan situ pikiran-pikiran kita kacau gitu dengan membaca kalimat itu, dan disebabkan berbentuk respon itu berbentuknya stres. Jadi saya ulangi, stresor adalah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang menyebabkan stres, yang menyebabkan stres. Nah, jadi stresor itu ada stresor sosial dan stresor fisik. Saya contohkan stresor fisik itu ada misalnya kayak ada seseorang yang mengomentari hidup kita dengan kalimat yang mengandung makna body shaming, sehingga kita membaca itu berpikiran tidak itu insecure langsung. Itu saja. Apakah kalau sosial itu darinya kayak mana ya? Ya sama aja sih, sama aja. Bersosial itu mungkin dibaca aku tes. Ya itu baru dijawab. Jadi stresor itu tadi salah. Di stresor atau stresor. Jadi saya pertegaskan lagi, stresor sama halnya dengan stres. Jadi stresor itu adalah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang menyebabkan respon. Respon itu berupa berbentuk stres. Ada yang namanya stresor fisik dan stresor sosial. Jadi stresor fisik, saya ulangi lagi bahwa sini kalau ada seseorang yang mengomentari hidup kita yang mengandung makna body shaming, sehingga kita yang membaca itu langsung insecure, dan situ berupa berbentuk stres. Jadi kita yang membaca itu langsung insecure, jadi pemikiran kita semakin kacau. Mungkin saja saya tutup karena waktu 15 menit tidak cukup untuk beberapa pertanyaan. Jadi sebelum saya tutup, kesimpulan pada materi pada hari ini, bahwasanya kita sama-sama jawaban stres. Bahwasanya efek samping yang paling berbahaya pada stres itu adalah bunuh diri.
Maka dari itu kita sama-sama menjauhkan adanya stres. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang sopan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mal.